Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Samsiar dengan NIM 191210716. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang peran komputer di bidang kedokteran. Ultrasonografi atau yang lebih dikenal dengan USG adalah alat untuk mengecek organ-organ yang ada di dalam tubuh. Bagi ibu hamil, alat ini sudah tidak asing lagi karena digunakan untuk mengecek kehamilan. Pada praktiknya, USG juga digunakan untuk mendeteksi organ-organ pada bagian kepala. Salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah cara kerja dari USG ini, yaitu mengandalkan gelombang suara. Ultrasonografi atau USG merupakan alat diagnosis yang digunakan yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi di atas 20.000 Hz untuk menghasilkan gambaran struktur organ di dalam tubuh. Gelombang suara tersebut membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan transducer atau probe. Alat itulah yang mengirimkan gelombang suara dan menerima gelombang pantulan. Gelombang ultrasonik mulai diterapkan dalam bidang kedokteran. Sebelum digunakan untuk mendiagnosis, gelombang berfrekuensi tinggi ini digunakan untuk terapi berbagai penyakit seperti artritis, termoroid, asma hingga kaki gajah. Teknologi ini digunakan untuk menghancurkan sel-sel atau jaringan berbahaya dalam tubuh. Baru pada tahun 1940-an, gelombang ultrasonik dianggap memungkinkan digunakan sebagai alat diagnosis. Bermula dari eksperimen Carl Theodor Dusing, seorang dokter ahli saraf Universitas Vienna, Austria, dia berhasil menemukan lokasi tumor otak dan pembuluh darah pada otak besar dengan mengukur pantulan gelombang ultrasonik melalui tulang tengkorak. Mereka memindai bagian kepala dengan menggunakan transducer sehingga menghasilkan gambar dua dimensi yang terdiri dari barisan titik-titik berintensitas rendah. 1 dekade kemudian, George Ludwig, fisikawan asal Amerika Serikat, menyempurnakan temuan Dusing. Sampai tahun 90-an, seiring berkembangnya teknologi komputer, perkembangan transducer memungkinkan untuk menghasilkan gambar dengan lebih jelas mulai dari 2D, 3D, bahkan 4D. Tahapan melakukan USG sebagai berikut. Pertama-tama, pasien berbaring lalu dokter menuangkan gel pelumas di daerah yang hendak di USG. Selain untuk mengurangi gesekan, gel juga berfungsi untuk memaksimalkan kerja gelombang ultrasonik. Saat itulah gelombang bekerja dengan memantulkan suara atau membuat gema dari objek yang ditemui seperti organ calon bayi. Gema kemudian diteruskan ke unit komputer yang terpasang dan kemudian menampilkan objek yang terdeteksi. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari USG ini, diantaranya untuk memastikan kehamilan. USG dapat mendeteksi kantong janin dan apakah ada calon bayi di dalamnya. Yang kedua, yang paling penting yakni untuk mendeteksi adanya kelainan. Kelainan itu bisa dilihat dari perkembangan bayi yang seperti ukuran, kelebihan jumlah jari hingga bentuk tangan. Ketiga, untuk mendeteksi jenis kelamin. Keempat, untuk menentukan hari perkiraan lahiran atau yang dikenal dengan HPL. Sementara itu, waktu yang paling ideal untuk melakukan USG adalah pada trimester kedua atau pada bulan keempat sampai kelima. Mengapa demikian? Karena pada trimester pertama janin belum cukup berkembang, sementara pada trimester ketiga ukuran janin sudah terlalu besar sehingga sulit untuk melihat organ secara menyeluruh. Kemudian dampak negatif dari penggunaan teknologi USG ini diantaranya yang pertama itu dapat meningkatkan peluang keguguran. Hal ini terbukti bahwa pemindaian USG pada ibu hamil dapat meningkatkan kemungkinan keguguran, persalinan prematur, dan bahkan peningkatan kasus kematian pada bayi. Yang kedua yaitu menyebabkan perdarahan. Pemeriksaan USG dapat menyebabkan jaringan dan tulang janin memanas. Hal ini dapat memicu gangguan sel yang ditandai dengan perdarahan. Yang ketiga yaitu menghambat pertumbuhan janin.
Penelitian menunjukkan bahwa janin yang terpapar 5 atau lebih pemeriksaan USG lebih mungkin untuk mengalami hambatan pertumbuhan intrauterin. Hal ini ditandai dengan berat badan bayi yang jauh di bawah kondisi normal saat lahir. Yang keempat yaitu memicu disleksia. Bayi yang terpapar sekian USG saat berada dalam rahim juga lebih mungkin berisiko mengalami disleksia saat lahir yang ditandai dengan kesulitan bicara dan belajar. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan risiko cacat pada bayi. Pemeriksaan USG dengan intensitas rendah dan durasi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko cacat pada janin. Pasalnya, USG menghasilkan tekanan panas yang dihantarkan ke janin untuk dapat melihat kondisi bayi di dalam kandungan. Berbicara mengenai solusi dari dampak negatif penggunaan teknologi USG ini, tadi telah kita ketahui ada banyak sekali dampak negatif yang dapat terjadi dari penggunaan teknologi ini. Solusi yang dapat kita ambil yaitu dengan tidak terlalu sering, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan teknologi ini. Penggunaan teknologi ini hanya boleh dilakukan untuk kepentingan medis dan tidak terlalu sering. Hal ini dapat mencegah terjadinya dampak negatif yang dapat terjadi. Demikianlah mengenai materi tentang peranan komputer di bidang kedokteran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.